Kalau mungkin kawan-kawan sahabat-sahabat Gus Durian yang melihat podcast ini, aku tuh produknya Gus Durian, jadi aku atau tidak. Cegah, awasi, tindak. Jumpa lagi bersama kami di podcast Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Kali ini kami kedatangan seorang bintang tamu, ya. Beliau ini adalah salah satu komisioner Bawaslu. Ya, cluenya adalah cowok satu. Yang kedua, beliau paling keren lah menurut saya di komisioner Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Fashionable juga beliau. Nah, kita sambut siapakah beliau, Bapak Muhammad Alfianto. Siap, terima kasih sahabat Bawaslu atas kesempatan dan juga waktunya. Mungkin agak berlebihan, padahal nggak keren-keren amat juga. Asli, beliau ini adalah salah satu komisioner yang ya fashionable lah ya. Ampun. Gimana kabarnya Pak Alfian? Alhamdulillah, ini kabar apa? Kabar kesehatan atau kabar kesehatan? Puasanya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, siap. Kalau kesehatan sampai sekarang baik-baik saja, Pak. Ya. Cuma kalau kabar kantong dompet ini kayaknya masih kritis di tanggal tua. Kalau masalah itu sama lah Pak Alfian. Sama ya. Sama. Oke. Dengan sumber yang sama soalnya. Dengan sumber yang sama. Perlu diketahui, Pak Alfian ini saya panggilnya Mas saja. Ya, siap. Karena saya lebih tua dari beliau. Saya ini paling tua, sahabat Bawaslu. Beliau ini termasuk kategori termuda Pak Alfian. Setengah muda, ya. Masih muda Pak Zainuri. Pak Zainuri ya. Jadi Mas Alfian aja. Mas Alfian ini didapuk di komisioner Bawaslu adalah di Kordif SDMO Mas Alfian ya. Betul, SDMO. Di SDMO. Jadi ada kepanjangannya SDMO. Pak. Apa itu Pak? Sumber daya manusia dan O-nya itu organisasi. O-nya itu sepanjang O itu organisasi. Biar mantap. Kali ini topiknya adalah mengupas tuntas sosok seorang Muhammad Alfianto. Ya, beliau masih muda. Tapi sukses beliau. Amin, ya amin. Sukses keluarga, sukses secara ekonomi menurut saya juga sukses beliau. Amin. Jadi nanti biar diceritakan bagaimana kisah beliau kok masih muda sudah sukses nih, mau seperti apa. Jadi sahabat Bawaslu biar mengetahui. Jadi mari kita ikuti sama-sama. Jangan sampai terlewatkan. Rugi kalau lewat ini ya podcast kali ini. Cukup luar biasa, menginspirasi bagi kita sahabat Bawaslu yang ingin seperti beliau, masih muda sudah sukses. Oke Mas Alfian, jadi saya selalu kadang berpikir Mas Alfian ini jejak proses dulu, pengalaman sebelum jadi Bawaslu ini perlu kami ketahui. Jadi nanti coba kok tiba-tiba di Bawaslu gitu? Iya, kok tiba-tiba di Bawaslu ini seperti apa gitu ya? Kayak sulapan. Iya, monggo silakan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kita sharing aja Mas Muji. Yeah. Di Bawaslu atau dunia pemilihan atau lebih luas dunia demokrasi, sebenarnya juga prosesnya lebih kepada ketertarikan sebenarnya. Dulu nggak berpikir sampai kita bergabung di lembaga pengawas pemilu atau di Bawaslu. Itu belum pernah berpikirannya karena kita dikenalkan dengan organisasi dan juga pernah berproses di pergerakan. Jadi senang kita itu tertarik untuk berkecimpung atau di dunia demokrasi atau dulu kita juga dikenalkan dengan civil society, dikenalkan juga waktu saya berproses di mahasiswa ya, jelek-jelek ini pernah kuliah juga. Iya. Meskipun IP-nya juga agak terlalu baik juga. Mas, tipis lah kalau ngomong IP itu.
yang jelas nasibnya sangat nasib dan nasab itu pengaruhnya. Ya, silakan lanjut Mas Alfian. Baik, jadi dulu kita di kampus diperkenalkan dengan dunia pergerakan. Kalau teman-teman mahasiswa atau mungkin sahabat-sahabat Bawaslu tentu sangat mafhum dan paham bahwa di kampus itu kita di pergerakan itu dikenalkan bahwa kampus adalah miniatur negara. Oh, siap. Di sana kalau di negara kita mengenal ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Nah, itu kita dikenalkan di dunia kampus. Jadi bagaimana kita berdemokrasi di sana, dan itu bibit-bibit ketertarikan kita kaitannya dengan dunia demokrasi. Oh, ternyata negara itu, kerangka negara disusun sedemikian rupa. Ternyata negara itu bagaimana membuat kebijakan. Nah, salah satunya adalah di kepemiluan. Soalnya diakui atau tidak, kadang orang berpikir bahwa selama apa ini pemilu nyoblos tetap macul dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah stigma yang salah besar, karena ketika di pemilu atau pemilihan dan pilkada menghasilkan wakil-wakil kita, mereka itu adalah orang-orang yang ikut menentukan regulasi-regulasi dan secara langsung ikut menentukan nasib kita, nasib rakyat semua lah. Itu. Kira-kira seperti itu. Itulah. Jadi mengapa saya sangat tertarik sekali, walaupun saya kurang bakat jadi host, tapi kalau bintang tamunya, narasumbernya Mas Alfian ini saya sungguh tertarik sekali. Okay. Bisa saja. Terima kasih Mas Alfian. Jadi seperti itu tadi, beliau ini organisasinya dulu apa, Mas? Kalau organisasi yang resmi apa yang tidak resmi? Saking banyaknya seperti ini pesahabat Bawaslu. Yang pasti saya tidak pernah ikut organisasi terlarang. Kalau di kampus dulu saya pernah di PMI. Oh, di PMI. Terus berproses memang tidak sampai lama atau sampai dengan jenjang yang tinggi. Setelah itu saya ikut mendirikan Badan Eksekutif Mahasiswa di kampus. Sebagai pelaku sejarah juga. Terus mungkin di luar kampus ya, karena kita karena itu Mas Muji, bibitnya itu sudah ditempuh ketika saya ada di PMI, bagaimana dikenalkan advokasi masyarakat dan sebagainya. Nah, bibit-bibit itu yang selalu ada, meskipun saya sudah berproses selesai di PMI, tapi bibit itu selalu ada. Ketika kita di kampus, waktu itu kita lihat tidak ada organisasi intrakampus, padahal yang kita pelajari kaitannya dengan peraturan di Kementerian Pendidikan waktu itu, Kamis itu harus ada wadah mahasiswa. Nah, kita ngadap rektor waktu itu, sempat ya biasalah berdiskusi, akhirnya kita bisa membuat BM. Dan itu selalu berulang ketika kita di luar kampus pun, kita juga terlibat dalam pembuatan beberapa organisasi yang di situ memang isinya ya teman-teman banyak sekali lah, macam-macam, tidak melulu misal harus dipergerakan, atau kadang saya pernah mendirikan organisasi, sekarang masih ada juga asosiasi UMKM. Wah, itu yang saya maksud ya. Kalau butuh kira-kira pekerjaan ya toh, mau belajar, berproses untuk mendirikan usaha, inilah beliau sosok yang harus kita kiblati lah ya. Bahasanya seperti itu. Ini. Oke, Mas Alfian, pengalaman sebelum menjadi Bawaslu dulu, aktivitasnya Mas, artinya pengalaman di kepemiluan lah paling enggak. Oke, lebih spesifik lebih spesifik ke pemiluan dulu. Iya, sebelum di Bawaslu. Kalau di kepemiluan kebetulan dengan dasar-dasar tadi ya Mas, artinya kita sudah diproses di organisasi. Dan kita pernah berkesempatan untuk menjadi anggota KPPS. Jadi level kalau sahabat-sahabat penyelenggara pemilu itu kan paling bawah itu kan KPPS. Itu malah ujung tombak Mas Alfian ya. Betul. Yang kemarin pemilu sempat banyak yang gugur. Okay. Jadi proses melalui KPPS dulu. Setelah KPPS saya lompat langsung Mbak Muji. Jadi tidak harusnya kan di PPS di tingkatan desa. Okay. Saya langsung lompat di tingkatan kecamatan di PPK. Itu pilkada 2018. Baru-baru ini 2018 ya, menghasilkan bupati yang sekarang. Jadi anggota PPK. Setelah jadi anggota PPK kan lanjut waktu itu setelah pilkada ada pemilu. Saya pemilu dipercaya di
PPK juga kecamatan kota, tapi dari dulu anggota sekarang jadi ketua. Jadi setelah itu baru ada, waktu itu saya mendapatkan info ada pembentukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten yang sebelumnya kan bersifat ad hoc atau sementara, dan ini kan badannya katanya kok masuk yang tertarik ya, kita ada masa depan di sini. Jadi itu awal mula. Jadi ketika kita dapat info itu juga tadi kita mempersiapkan Mbak Puji. Saya masih ingat waktu itu beberapa kali kan tesnya waktu itu di Surabaya semua. Ya. Di Surabaya itu didengarkan sahabat Bawaslu ya toh, kalau besok pengen daftar ya toh. Nah, ini paling tidak ada tipsnya. Oke, siap, silakan. Jadi tidak hanya mengandalkan misal, ya pertama harus mengandalkan diri sendiri. Tidak bisa misal kenal, koneksi dan sebagainya itu nomor sekian. Pertama harus mengandalkan diri sendiri. Jadi saya masih ingat waktu itu saya belajar Undang-Undang 7 yang pasalnya sampai 500 sekian itu saya print Pak Uji. Itu saya print. Kalau misal tesnya waktu itu di Surabaya besok pagi, saya berangkat dari ini. Saya berangkat sendiri, saya cari penginapan, malam saya belajar. Saya buka undang-undang pemilu, undang-undang pilkada. Saya istilahnya sinau. Benar-benar harus sinau karena, dan itu terbukti waktu tes CAT kan memang nilai langsung muncul, tidak bisa istilahnya direkayasa. Dulu peringkat berapa CAT? Peringkatnya kalau secara peringkat 5. Luar biasa sahabat Bawaslu. Peringkat 5, tapi secara nilai kalau tidak salah selisih dengan peringkat 1 itu cuma 3 poin. Keren. Cuma 3 poin. Jadi ya memang kalau misal sahabat-sahabat kalau selama ini mendengar kayak jadi Bawaslu atau misal jadi kayak apa atau jadi apapun karena punya koneksi, istilahnya antena dhuwur ya, wifi-nya kencang. Campur tangannya banyak. Jangan melulu langsung ditelan mentah-mentah. Sebab ada proses lain yang memang harus kita tempuh, memang harus berjuang. Seperti itu. Itulah ceritanya tadi. Beliau ini kalau menurut saya, teman tahu enggak, beliau ini adalah seorang, ya saya buka aja, memang kenyataannya seperti itu. Menantu kepala desa dia, tapi tidak berpangku tangan. Jadi beliau ini adalah menantu seorang kepala desa, tapi beliau ini tetap tipe pekerja keras, tidak mengandalkan orang tua, ya toh. Kalau sampean tahu, beliau ini adalah kalau menurut saya ekonominya sudah mapan, tapi beliau tetap bekerja keras, berusaha sendiri, mewujudkan cita-citanya sendiri. Tidak nek zaman dia nek ngarani iki ngene lah, senden kayu jati ya, seperti itu. Tapi beliau tidak seperti itu. Jadi berupaya sendiri, berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya. Itu. Ngomong-ngomong, istri satu Mas Arfian ya? Alhamdulillah istri satu dan belum ada niat untuk dan tidak ada niat. Putranya berapa? Insyaallah. Putra baru satu Mas Muji. Jadi tadi menyambung yang disampaikan Mas Muji katanya dengan mungkin ya saya kira terlalu berlebihan. Saya kira juga malah saya itu salut dengan Mas Puji. Artinya prosesnya dulu juga luar biasa. Jadi sebenarnya yang mau saya garis bawahi kaitannya dengan ekonomi dan sebagainya, ya sawang sinawang lah saya kira. Saya kira semua itu sawang sinawang toh. Misal kadang itu juga menjadi beban buat saya. Beban karena mungkin orang itu lebih kenal mertua daripada saya. Terus terang mertua saya itu kan ya mungkin kepala desa yang di kota dan koneksinya juga karena istilahnya wong lawas lah. Betul. Wong lawas. Jadi kadang itu juga menjadi beban. Wis mantu niki itu membuat beban buat saya, padahal toh ya memang pengaruh sebenarnya kaitannya dengan pembentukan karakter sangat kuat Mas Muji. Bagaimana mertua itu mempengaruhi saya, kaitannya dengan etos kerja itu luar biasa. Cuma kadang di luar tuh menjadi beban. Pantesan mantannya Kak Jiki ada loh. Seperti Pak Uji kadang nggak kenal. Ya kan. Aduh, ini kadang menjadi beban juga. Tapi juga saya syukuri bahwa memang saya banyak ditempa juga katanya itu. Secara keluarga, secara latar belakang tadi sudah kita kupas sedikit lah ya. Sedikit agak formal sekarang Mas Fian. Terkait dengan divisi yang jenengan pegang saat ini ya toh. Biar sahabat-sahabat
Bawaslu tahu gitu kan. SDMU itu pekerjaannya apa aja kira-kira. Siap. Jadi pekerjaannya Bawaslu, kewenangannya apa kira-kira. Jadi terus tugasnya apa, biar sahabat Bawaslu mengetahui besok kalau mau ingin menjadi Bawaslu ya atau daftar Bawaslu, saya tak di Kordif SDMU seperti Mas Alfian kan, seperti itu. Silakan Mas Alfian. Ya, sebenarnya kalau mau kita jelaskan secara detail tentu sangat banyak ya Mas Muji, katanya dengan dari undang-undang dan juga nanti turunnya ada di Perbawaslu. Tapi secara garis besar bahwa tugas Kordif SDMU adalah mengkoordinasikan tugas-tugas kaitannya yang berkaitan, mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan SDM dan juga organisasi. SDM itu apa saja? Kaitannya dengan kalau di tahapan tentu kita mengenal banyak sekali petugas pengawas di Bawaslu, mulai dari Panwascam sampai pengawas desa, kelurahan, dan juga sampai dengan pengawas TPS yang jumlahnya sangat banyak. Kalau di Bojonegoro itu ada 430 desa, tinggal mengkalikan saja. Sangat banyak. Terus yang kedua adalah mengkoordinasi SDM yang ada di internal kita, ya ada staf dan sebagainya. Mengkoordinasi ya, artinya tidak apa ya spesifik langsung untuk poin, tidak spesifik pada komando, tidak, tapi pada garis koordinasi. Yang ketiga adalah fungsi organisasi. Nah itu yang kadang juga membuat kita itu kadang meskipun tidak ada tahapan, tapi di SDMU ini kok selalu ada. Karena apa? Mengapa organisasi ini itu? Yang mau saya tanyakan juga, SDMU ini kan sudah tidak ada tahapan ini. Ngapain saja gitu lah. Biar teman-teman sahabat biar tahu. Iya, biar kelihatan juga kita tidak nganggur di gaji negara nganggur. Gabut bahasanya kalau sekarang gaji buta. Jadi kalau organisasi itu kita mengelola mulai dari hal yang paling kecil seperti arsip. Arsip itu kan kadang dipandang sebagai sebuah suatu yang remeh, penting karena memang arsip itu kan sampah. Kalau orang dulu kan bilang itu sampah, suatu yang habis pakai setelah dipakai. Tapi justru itu yang menjadi tantangan kita harus mengelola arsip itu sesuai dengan kaitan dengan Perbawaslu dan peraturan. Agar apa? Agar mudah sewaktu-waktu nanti dibutuhkan, misal form hasil pengawasan di waktu tahapan 2018. Nah itu yang hari ini masih kita usahakan. Memang nggak mudah juga mengelola arsip yang segitu banyak dengan mungkin mohon maaf lah keterbatasan sarana. Dan sebenarnya kalau di arsip itu kan ada petugasnya khusus, Mas Muji, ada arsiparis harusnya, tapi kita belum ada. Ya itu salah satu fungsi kita, mengorganisasi arsip, terus juga mengorganisasi tata laksana dan juga hidup tidaknya kantor ini. Sebenarnya kita juga ikut mengkoordinasikan terkait dengan kedisiplinan, dan mungkin rutin kita kadang apel setiap Senin. Waktu Kordif Hukum butuh data bisa langsung ngomong. Nah itu nanti bisa kita bahasanya mengkoordinasikan. Tapi kalau sebenarnya arsip aktif itu ya, ini jadi pengetahuan juga untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Arsip itu kan klasifikasinya ada banyak sekali. Ada arsip aktif, inaktif, ada yang nanti retensinya juga ada beberapa jenis. Nah kalau yang arsip aktif ini dikelola atau dikuasai oleh pengguna arsip, penghasil arsip siapa? Divisi masing-masing. Misal kalau di hukum itu kan mengeluarkan beberapa arsip, ada mungkin ada MOU dan sebagainya, ada putusan. Nah itu yang mengelola tetap aktif adalah penghasil arsip itu, kecuali kalau arsip itu sudah tidak aktif atau tidak digunakan lagi, kita simpan di gudang. Nah itu nanti yang mengelola adalah bagian kearsipan. Kira-kira seperti itu. Rodok mumet sebenarnya. Mikir arsip PAMC segitu banyaknya. Makanya divisi ini dipegang oleh seorang yang lebih muda lah ya, yang istilahnya masih energik. Kalau muda kan organisasi. Kalau muda kan biasa di kawan-kawan kan ya. Kalau kawan situ kan ya. Kira-kira seperti itu. Mas Yan, saya tadi bertanya-tanya, ini ada sesuatu figura yang baru. Ini kemarin teman-teman sahabat Bawaslu tidak ada ini. Ya ini ternyata Mas Alfian, saya perlu menanyakan ini apa ini? Iya, ini figura kan sebenarnya saya pajang di ruangan karena
Ya tadi Mas Muji, saya bercerita kaitannya dengan proses di organisasi banyak sekali. Salah satunya adalah waktu itu kita juga aktif di Gus Durian. Kalau mungkin kawan-kawan, sahabat-sahabat Gus Durian yang melihat podcast ini, aku ki produknya Gus Durian, aku atau tidak. Nah, salah satu waktu itu yang kita buat dari komunitas Gus Durian itu adalah Fordian. Ini persis saya buat sebelum saya di Bawaslu. Bukan untuk Pak Dian ya maksudnya? Bukan, Fordian bukan Pak Dian atau Fordian Sastra bukan ya. Tapi Fordian adalah akronim atau kepanjangan singkatan dari Forum Studi Gus Durian Bojonegoro. Jadi ada beberapa teman yang waktu terlibat, salah satunya adalah waktu itu koordinator Gus Duriannya adalah Mas Eri, lalu direktur Fordian waktu itu yang mengambil adalah Mas Suudin Aziz atau Ustadz Suudin Aziz, sekarang jadi kaprodi di salah satu perguruan tinggi. Satunya adalah Mas Ruli, sekarang juga aktif di Radio Malawati LPPM. Jadi waktu itu kita sering diskusi karena ketika bicara tentang Gus Dur itu selalu lekat dengan demokrasi. Nah waktu itu kita sering mengupas kaitannya dengan nilai-nilai Gus Dur, dan itu diakui atau tidak berperan banyak juga waktu proses di Bawaslu, Pak Muji. Karena salah satu syarat waktu itu di Bawaslu kita harus membuat isai, ya kan? Masih ingat kalau Pak Muji mungkin tidak karena prosesnya karena beda kan kita. Pak Muji kan existing ya. Saya waktu itu diminta membuat sebuah isai kaitannya dengan dunia demokrasi dan pengawasan. Nah, saya banyak mensuplik pemikirannya Gus Dur. Dan kalau teman saya yang Mas Udin Aziz atau Mbah Udin itu bilang sama ini berarti berutang besar sama Gus Dur. Dan memang saya akui harus banyak kirim Fatihah. Insya Allah selalu. Durian NU dan Muasis selalu. Saya termasuk Gus Dur selalu Al-Fatihah gak lupa. Ini bagian dari komunitas Pak Fian ya. Apakah ini termasuk ini Pak Fian? Sosialisasi pribadi untuk menggaungkan Bawaslu lewat teman-teman komunitas itu, seperti itu gimana menurut Junior? Ya bisa jadi karena salah satu yang fungsi melekat di Bawaslu Kabupaten Kota adalah pengembangan pengawasan partisipatif. Saya mengejawantahkan kaitannya dengan pengembangan pengawasan partisipatif. Kita bisa bersosialisasi atau memberikan sebuah masukan edukasi kaitannya dengan pengawasan dimanapun dan kapanpun, termasuk di teman-teman komunitas saya, misal di teman-teman Gus Durian atau di teman-teman yang lain dimanapun, di warung itu ya kita ngobrol, ketika ngobrol kita coba membuat semacam kayak rekayasa sosial kecil-kecilan. Jadi misal contoh ketika kita berada di sebuah komunitas, nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah obrolan atau tema-tema yang sesuai dengan pengawasan partisipatif. Jadi kita tidak larut dalam obrolan-obrolan komunitas itu, tapi bagaimana kita merekayasa bahwa kita yang menjadi dirijennya. Nah, itu salah satu kita menyampaikan, oh ternyata tugas Bawaslu seperti ini. Terus kadang mungkin kita Bawaslu ada money politik tidak ditangani. Nah itu salah. Kita harus menjelaskan prosesnya. Bagaimana bisa misal salah satu waktu itu ada proses yang diduga pelanggaran money politik atau pelanggaran yang lain, itu kenapa berhenti. Kita jelaskan. Oh prosesnya ternyata di Bawaslu sesuai dengan amanah undang ada seperti ini. Jadi kita ikut mensosialisasikan lah Mas Muji. Oke. Keren. Jadi tidak hanya terpaku pada lembaga untuk mensosialisasikan. Betul. Tapi secara pribadi Mas Fian ini dalam kehidupan bermasyarakat juga mensosialisasikan secara pribadi bagaimana lembaga Bawaslu ini berperan di demokrasi. Yes, seperti itu Mas Fian. Sangat betul. Dimanapun dan kapanpun. Keren. Jadi gitu. Sahabat Bawaslu. Ngomong-ngomong, ini periode Bawaslu ini sampai kapan Mas Fian? Untuk yang 2023 2018 sampai 2023 5 tahun 23. Ngomong-ngomong setelah jadi Bawaslu kira-kira arahnya kemana ini Mas Fian ini? Itu saya itu bukan tipikal orang yang, kadang juga kelemahan saya Mas Budi. Bukan tipikal orang yang perencana yang baik. Saya itu lebih senang mengalir, guys. Wallahu alam, nanti ketika kita mau kemana atau kita ditakdirkan di mana, yang penting ikhtiar itu selalu saya lakukan. Insya Allah berusaha untuk maksimal.
Tapi kira-kira mau daftar lagi enggak kira-kira Mas? Tergantung nih keadaannya. Jadi saya menyambung Mas Budi. Jadi saya masih ingat sebuah kisah waktu itu saya mendapatkan sebuah kisah dari guru saya. Jadi ketika menjelaskan konsep takdir waktu itu, jadi ini sedikit bukan tausiah ya. Mohon maaf bukan tausiah. Umum Ramadan. Jadi waktu itu saya dijelaskan seperti ini. Ada sebuah jamaah majelis itu yang melafalkan zikir kalimat thayyibah la ilaha illallah gitu kan. Biasa kalau kita apalagi di orang Jawa orang itu la ilaha illallah la ilaha gitu. Terus lalu waktu itu Allah bertanya kepada malaikatnya, hei malaikat, sebenarnya apa yang diinginkan oleh umat manusia itu dengan zikir. Terus singkat cerita malaikat itu melaporkan, ya Allah, para umat ini, umatnya jenengan ini meminta masuk surga dan ingin dijauhkan dari neraka. Lalu singkat cerita Allah menjawab, hei malaikat, sampaikan pada mereka, saya mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, waktu itu hanya ada kesimpulan, saya menarik kesimpulan bahwa apa yang diinginkan manusia itu kan ingin masuk surga. Betul. Tapi kenapa oleh Allah diampuni dosa-dosanya? Nah, kesimpulannya adalah ada kesimpulannya bahwa untuk masuk surga itu kan seorang harus diampuni. Betul. Iya kan, harus diampuni dulu dosa-dosanya. Nah, kesimpulannya bahwa Allah itu lebih tahu yang terbaik untuk kita, kan gitu. Kita pengen surga, tapi kita diampuni dosa-dosa. Tapi endingnya adalah sama. Endingnya adalah sesuatu yang terbaik kita atau sesuatu yang kita inginkan. Endingnya kan tetap surga. Nah, itu yang coba saya praktekkan Mas Uji katanya dalam kehidupan ya. Dalam kehidupan. Pertanyaan, kalau besok mau daftar lagi, ya tetap kita melakukan ikhtiar. Misal kita minum sebuah kopi, kopi itu kan yang menciptakan rasa nikmat kan bukan kopinya atau gulanya, tapi kan Allah. Tapi apakah kopi itu bisa datang dengan sendirinya tanpa kita ada ikhtiar, ada usaha? Kan tidak bisa. Jadi tetap kita ikhtiar, usaha nanti misal kita lanjut atau tidak, wallahu alam lah, Gusti Allah yang menentukan. Karena kita percaya yang terbaik. Ini prinsip hidup yang coba kita lakukan. Patut kita pertimbangkan, ya kan? Artinya prinsip hidup itu kan masing-masing pribadi Mas Alfian, ya kan? Betul. Nah, tapi kalau ada referensi seperti itu patut kita pertimbangkan karena ini juga baik, gitu kan? Jadi seperti itu, sahabat Bawaslu, kupas tuntas tentang sosok Mas Alfian, ya kan? Banyak hal menurut saya, kalau saya bisa ngambil kesimpulan, banyak hal yang patut kita pertimbangkan dan referensi hidup kita dari apa yang sudah kita obrolkan tadi, mulai dari karir beliau, bagaimana beliau meniti karir masuk di Bawaslu, tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi melalui upaya usaha yang cukup luar biasa. Ya, jadi seperti tadi contoh, pagi-pagi harus ngeprint segitu banyaknya undang-undang untuk dibaca, itu upaya, salah satu upaya. Gak jaga no, bahasanya seperti itu. Terus prinsip hidup seperti itu tadi, ya semuanya ridho Allah itu penting, bahasanya seperti itu. Apapun yang kita lakukan jelek pun kalau Allah mau ridho, yuk jadi baik. Penting ridho ini Gusti Allah. Intinya apa yang disampaikan Mas Alfian itu seperti itu. Cukup sampai di sini, sahabat Bawaslu. Mari kita yel-yel Bawaslu. Oke. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Yes. Cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alfian. Siap. Kehadirannya. Sama-sama Mas Muji.